Kibah Jati. 3 tahun terakhir ini saya amati, merah putih sudah tidak lagi dihormati sebagai bendera negara. Merah putih dikibarkan mulai tanggal 1 September sampai pertengahan September. Ketika saya tanya kenapa merah putih belum diturunkan, mereka mengatakan, loh Pak, dereng enten karnaval Pak, nek pun enten karnaval nembe diduk nih kok merah putih. Merah putih adalah bendera negara, bukan umbul-umbul. Ini sudah tanda-tanda merah putih sudah hilang, mingselep, sudah tidak diakui sebagai lambang negara, disetarakan dengan umbul-umbul. Akhirnya tinaburan gendera moncowarno, bendera apa saja yang akhir-akhir ini muncul, ada ISIS, EPI, HTI, DI, akhir-akhir ini juga muncul lagi DITI. Tinaburan gendera moncowarno. Negara Indonesia tinggal puing-puing, tinggal sebentar lagi kalau jati diri kita tidak kita pertahankan. Ketika kita punya jati diri, budi pekerti itulah perilaku kita, perilaku yang menurut nurani kita, sanubari kita. Sebenarnya kata budi pekerti tadi itu dari mana sih Mas sebenarnya kata budi pekerti? Budi pekerti dari kata budi dan pakarti. Budi itu adalah suara hati, nurani kita. Ya. Pakarti itu perilaku kita. Sehingga kalau perilaku kita itu sesuai hati nurani, tentulah budi pekerti itu akan orang menilainya baik. Yeah. Terima kasih. Tepuk tangan. Memang di Puri Asoka ini gayeng. Wong namanya jagongan kok ada tepuk tangan ya, saking semangatnya. Dan memang yang disampaikan oleh Mas Trimo atau Ki Sutrimo tadi itu nama pemberian orang tua itu fatwa nggih. Su tu luweh, trimo tu ya trimo, luweh nerimo, luweh ngalah. Dan sewu Pak Jati sedikit koreksi. Sutrimo itu dari kata su itu baik, tri itu 3, mau itu kekarepan atau kehendak. Jadi 3 kehendak yang baik. Gitu. Misal yang satu itu kan orang tua kita, orang tua saya memberikan nama saya itu dengan harapan. Karena orang Jawa itu punya filosofi jejuluk kinaryo suwu. Betul. Nama adalah doa. Yang terakhir ini diplesetkan oleh orang-orang Islam menjadi Asmo Kinaryo Jopo. Asmo itu bahasa Arab soalnya, bukan bahasa kita. Yang benar adalah jejuluk kinaryo suwu. Nama adalah doa. Barangkali orang tua saya ketika memberi nama saya Sutrimo, itu beliaunya punya 3 keinginan, kehendak yang baik supaya menjadi manunggal dalam diri saya. Su apa tadi? Su itu baik. Su baik. Tri 3. Mau itu kehendak atau kekarepan atau cita-cita. Barangkali mau itu kehendak atau kekarapan atau cita-cita. Barangkali orang tua saya punya keinginan supaya nanti anaknya itu sukses di 3 zaman, umpamanya ya, zaman anak-anak, zaman remaja, zaman tua ya. Atau 3 kehendak itu bisa diartikan banyak hal Pak Jati. Jadi kalau orang hidup tuh ngugemi nama yang diberikan orang tua, itu aja udah bagus. Waduh, pedoman hidup ya. Makanya orang tua doa yang paling mustajabah, doa yang paling akan dikabulkan oleh Tuhan adalah doa yang dilantunkan setiap saat. Nah, nama kita itu entah secara langsung atau tidak langsung tuh pasti kan entah itu orang ngerasani itu kan berarti. Nah, ketika orang ngerasani jelek sekalipun itu mendoakan kita yang baik gitu. Ya, terima kasih Mas Trimo. Terima kasih. Makanya orang tua saya memberi nama saya itu Sujati. Karena waktu konon ceritanya ini ya, waktu mengandung saya, ibu itu katanya rezekinya itu banyak keluarga saya itu. Su itu luwe jadi ki bejo lan bati gitu loh ya. Ya maklum orang desa ya, tapi namanya orang tua itu mandi. Asal kita betul-betul sujud dan sungkem terhadap utusan Tuhan yang namanya ibu tadi itu. Tanpa ibu kita tidak akan ada kita. Nah, Pak Bowo, yang disampaikan Pak Trimo tadi itu kelihatannya sudah geret dalam satu pengertian filosofis bahwa budi pekerti itu akan baik untuk suatu bangsa. Lalu kira-kira supaya masyarakat umum paham budi pekerti untuk bangsa itu yang bagaimana kira-kira Pak? Monggo, kami persilakan. Rayu, matur nuwun. Saya ingin mengartikulasikan dari saudara saya Mas Trimo tadi itu supaya adik-adik yang muda juga lebih mengerti mendaratnya di mana itu. Iya. Budi dan pekerti tadi itu. Iya. Saya mencoba menyederhanakan
pembahasannya. Budi pekerti adalah kesadaran pikiran, perkataan, dan perbuatan yang benar secara etik dan moral. Etik dan moral kemanusiaan yang luhur. Itu yang pertama. Jadi kesadaran pikiran, perkataan, dan perilaku yang benar secara etik dan moral kemanusiaan yang luhur. Maka nilai-nilai budi pekerti itu menjadi dasar ukuran martabat seseorang, siapapun dia, khususnya yang menyandang status dan perannya yang memimpin orang-orang lain sebagai teladan atau panutan. Nah, pergaulan dan laku hidup yang berbudi pekerti itu akan menjadikan kehidupan ini sebetulnya akan indah. Sekali lagi, kalau pergaulan laku hidup berbudi pekerti itu akan menjadikan kehidupan itu menjadi indah, damai, sejahtera, serta bermartabat. Kita sebagai manusia itu hanya manusia yang berbudi luhur, kalau menurut saya, yang layak menjadikan hidupnya sebagai penyembah Tuhan, sekaligus mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang memperkenan Tuhannya, menjadi sarana berkat bagi sesama. Nah, sampai di sini saya ingin meneruskan sedikit. Indonesia menurut saya sangat memerlukan pemimpin-pemimpin yang mempunyai kesadaran budi pekerti, yaitu para pemimpin-pemimpin yang berpikir benar dan bermartabat, berkata benar dan bermartabat, dan bertindak benar serta bermartabat. Pikiran dan perkataan serta tindak perbuatannya seharusnya didedikasikan bagi keadilan dan kesejahteraan serta kedamaian martabat rakyatnya, bukan justru sebaliknya, didedikasikan untuk kepentingan partai atau ego kelompok. Jadi saya senang sekali Pak Jati Dhamma TV hari ini mengangkat tentang budi pekerti. Ini sesuatu yang mendasar dan esensial sekali. Persoalannya adalah rodo gak enak ngomong budi pekerti ya, soalnya ini menjadikan otokritik ya. Persoalannya kita berani nggak melakukan otokritik pada diri sendiri supaya hidup kita menjadi bermartabat dan iya, terima kasih. Dimulai dari Mas Trimo tadi itu, Mas Sutrimo tadi itu, lalu ditarik lebih dalam lagi oleh beliau, budayawan kita Mas Antoni Wibowo, sampai ke masalah ternyata budi pekerti tidak urusan pribadi saja. Karena kumpulan pribadi-pribadi yang berbudi luhur itu dipentingkan dalam satu struktur, dalam satu mekanisme, dalam satu bentuk yang luas tentang negara yang disebut pemerintahan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lah, kita pengen beralih ke yang muda ini, Mas Jati. Nyeluk aku dewe, Mas Jati. Ini bagi anak muda. Kalau yang tua-tua masih bicara budi pekerti ini kira-kira nyambung atau tidak? Lalu nuansanya bagi wawasan atau kacamata yang muda, kehidupan kita itu kalau ditinjau dari kacamata budi pekerti sebatas pengetahuan anak-anak muda itu bagaimana kira-kira? Monggo. Matur suwun Pak Jati. Ya. Budi pekerti. Nah, ini mungkin untuk kalangan seusia saya ini mungkin pembahasan yang cukup berat untuk era saat ini itu. Dan pembahasan yang mungkin menjenuhkan gitu. Tapi berkaca pada saya sebagai praktisi, yaitu bergerak dalam bidang sosial, itu saat ini atas apa yang saya terjuni, saya melihat bahwasanya budi pekerti ini adalah saat ini hal yang sangat penting dan dibutuhkan oleh kita semua. Dan sayangnya banyak pihak yang saat ini sudah tidak mau peduli dengan budi pekerti. Saya melihat saat ini akhirnya yang nampak dari permasalahan di lapangan seperti yang saya lihat, banyaknya pengangguran, meningkatnya kriminalitas, ini semuanya ada urutannya, saling berkaitan satu sama lain. Saya melihat saat ini sepertinya kalau yang dibicarakan orang-orang tua seperti saya terbedi yang dahulu, sepertinya memang benar
bahwasanya negara ini seolah-olah menjadi perebutan seperti rimba raya. Kalau nanti pada eranya, ya kita kalau saya berkaca seperti anak muda, kita sudah pernah melewati masa rimba. Tetapi ingat, harus ada masa yang nanti akan datang. Akan ada Raja Rimba yang ingin merebut tahtanya. Jangan sampai pemirsa, ketika nanti rajanya, si Raja Rimba, si singa itu nanti merebut, hukum rimba nanti yang dipakai, di mana nanti para punggawonya, para serigala yang punya wajah 1000 wajah, kalau nanti ke depan kambing ya jadi kambing, ke depan ini, nanti kita akan mengalami juga masa itu. Ada juga nanti yang sangat mengkhawatirkan, jangan sampai itu terjadi ketika penegak hukumnya menjadi dalam kaitan kutip seekor anjing, yaitu akan membayar, akan mengabdi dan setia pada yang membayar, maka rakyat bisa menjadi seekor kambing. Mau dibawa ke sana embek, mau dibawa ke sana embek. Lah ini nanti maunya jadinya apa? Kita sudah berkumpul seperti itu. Dan kita pun sudah melewati pemilu legislatif, ini sebagai contoh budi pekerti. Apakah rakyat saat ini sudah memilih pada sasaran yang tepat? Ini sebuah kritik. Rakyat sekarang sudah memilih, ternyata figur ini jadi, figur ini jadi. Yang saya tanyakan track recordnya apa? Saya kadang-kadang juga tertawa ketika anggota parlementer katanya masa reses, masa ini mengatakan bahwasanya saya hearing, saya ini, kerja Anda itu apa? Kok sepertinya jarang dibahas seperti itu. Yang jangan-jangan yang nanti yang turun di parlemen ini adalah jelmaan daripada sengkuni-sengkuni ini aja, yang jual omong aja. Lah, inilah sepertinya budi pekerti yang saat ini memang sudah jauh. Menurut saya memang harus digalakkan kembali sebagai mindset dari keluarga. Bagaimana bangsa ini harus tahu identitas dirinya. Ya nun sewu tadi bener, ada yang akhirnya sok Arab, ada yang soalnya sekarang yang ngetren kalau era saya Korea Pak, nun sewu Pak. Jadi rambutnya jegrik-jegrik. Nah Korean, maaf. Kalau kita mungkin Jawa. Lah inilah kenapa kita sebenarnya punya beragam budaya, punya beragam kekayaan yang tidak dimaksimalkan. Bahwasanya tadi saya diskusi dengan bapak-bapak ini, kenapa mindset sekarang kita ini berebut menjadi birokrat, jadi PNS, harus kerja, cari kerja. Bahwasanya sebenarnya tadi nun sewu, bukankah Tuhan ini sudah menitipkan kekayaannya, sebagian kekayaannya di bumi ini. Lalu mau kemana? Kalau generasi muda kita harus mindset ini, hati-hati. Sekarang semuanya bingung isu cari kerja, bingung gonjang-ganjing bawah. Yang atas nanti Raja Singa akan menjemput tahta. Iya, terima kasih. Nanti disambung lagi. Yang muda ternyata jauh lebih cermat dari kita. Kita merasa bangga bahwa jati muda itu namanya jati, bukan? Itu ternyata pikirannya begitu jauh ya. Ini PR buat orang tua, makanya tadi dikaitkan dengan sing tanggung jawab tentang bangsa ini juga. Nanti kita tarik ke sana. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, sangat menarik sekali jagongan di Puri Asoka ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana. Kita harap kita masih semangat, kita gegapkin mata dengan semangat kiprah jati. Ya, terima kasih. Masa-masa sekarang itu sangat sulit sekali. Sulitnya bagaimana? Kita ini gemari palo jinawi ya. Tanam kayu, tumbuh tanaman, tapi kenapa rakyatnya susah?